Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam spasial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat peta kerawanan penyakit DBD yang ada di suatu wilayah. Oke, wilayah yang saya gunakan adalah wilayah Kota Bekasi dan parameter yang akan saya gunakan adalah yang pertama kasus DBD di Kota Bekasi, kepadatan penduduk di Kota Bekasi, curah hujan dan juga kelembaban udara. Kayak sebenarnya parameter-parameter untuk melakukan peta kerawanan DBD itu ada banyak ya. Salah satunya di antara lain yang tidak saya gunakan adalah jarak dari sungai, jarak dari fasilitas kesehatan, pola permukiman, kepadatan pemukiman. Nah, itu tidak saya gunakan. Jadi yang saya gunakan hanya data kasus DBD, kepadatan penduduk, dan juga curah hujan dan kelembapan udara. Oke, jadi eh, parameter yang saya gunakan hanya itu saja. Oke, saya akan tunjukkan. eh, jadi saya akan menggunakan analisis ini menggunakan Quantum GIS ya, aplikasi Quantum GIS. Nah, jadi saya dapat beberapa jurnal sebagai acuan saya untuk melakukan pembuatan peta kerawanan DBD. Nah, ini ada Jurnal Indonesia Manajemen Informatika dan Komunikasi, volume 4 nomor 2 Mei 2023. Pemetaan daerah rawan penyakit demam berdarah di Kota Bandung menggunakan aplikasi Quantum GIS. Nah, ini hampir sama dan kebetulan parameter yang digunakan juga hampir sama. Ini parameter yang akan saya gunakan nih, ada parameter curah hujan, kelembapan udara, kepadatan penduduk, dan jumlah kasus. Oke, mungkin kita langsung masuk ke aplikasi Quantum GIS-nya ya, dan juga melakukan penginputan. Kebetulan saya juga sudah ada bahan, jadi di sini sudah ada data curah hujan. Data curah hujan ini sudah saya lakukan analisis eh, dengan mendownload data CHIRPS yang ada di webnya. Dan ini ada kasus DBD. Kasus DBD ini belum saya masukin data ya, karena data kasus DBD itu biasanya ada di web atau di PDF dari profil kesehatan di Kota Bekasi atau kotanya masing-masing yang ingin dituju ketika ingin membuat pemetaan kerawanan DBD. Nah, ini ada kelembapan udara. Kelembapan udara juga saya sudah lakukan analisis. Di dalamnya itu sudah ada nilai. Saya menggunakan data dari NASA, mendownload, lalu saya input datanya. Oke, ini ada kepadatan penduduk juga masih kosong. Nah, ini biasanya ada di statistik ya, statistik kota ya. Nah, jadi datanya bisa dilihat dari situ. Ya, sekarang kita masukkan yang SAP-nya, kepadatan penduduk, kelembapan udara, kasus DBD, dan juga curah hujan. Ini coba bisa dilihat saja seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Oke, yang pertama kita akan coba lakukan analisis di kepadatan penduduk ya, karena masih kosong. Kita buka klik kanan, open attribute table. Nah, ini masih kosong. Saya akan mencoba membuat field baru dengan cara klik toggle editing, gambar pensil di sini, new field. Nah, fieldnya itu saya akan kasih field kepadatan saja. Kalau banyak-banyak khawatir tidak bisa diinput. Nah, tipenya saya akan mencoba menggunakan desimal ya, karena biasanya hmm, data-data dari BPS itu tidak bilangan bulat, tapi bilangan ada komanya, decimal number. Ini bisa diklik OK. Nah, saya coba buka datanya. Jadi saya ada profil kesehatan Kota Bekasi. Nah, ini sudah ada data kepadatan penduduknya. Ini bisa langsung diinput, bisa di copy paste saja, mulai pondok gede, dan ini diinput semua ya, mulai pondok gede, dipaste. Nah, ini sepertinya tidak bisa dipaste. Sepertinya kepanjangan. Oke, saya akan coba bulatkan saja ya. Jadi tidak usah ngambil dua angka di belakang komanya. Nah, ini buat contoh saja. Pondok gede. Sepertinya salah input. Paste. Nah, ini bisa dihapus saja field yang ini. Set feature. Coba kita buka tiba-tiba lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita input lagi.
Ini salah ya, bukan di sini tapi di Pondok Gede. Terus itu ini dihapus. Terus diinput lagi. Ini kita kecilkan saja supaya bisa. Ada Pondok Melati, ini bisa diinput. Kita tidak usah ambil angka di belakang komanya. Pondok Melati bisa diinput. Pondok Melati. Pondok Melati. Nah, selanjutnya ada Jati Sampurna. Nah, selanjutnya ada Jati Asih. Selanjutnya ada Rawalumbu. Data Rawalumbu bisa dimasukkan seperti ini. Selanjutnya itu ada Bekasi Timur. Bisa dimasukkan ya. Oke, mungkin eh, kalian perlu memasukkan semua datanya. Setiap kecamatannya. Bekasi Selatan bisa dimasukkan. Dan juga selanjutnya Bekasi Utara. Bisa dituin. Selanjutnya Bekasi Barat. Bekasi Barat bisa dimasukkan. Dan Medan Satria. Medan Satria. Ya. Selanjutnya Bantar Gebang. Gebang bisa dimasukkan. Dan yang terakhir Mustika Jaya. Mustika Jaya. Oke, ini sudah kita input ya. Jangan lupa di save, diklik save terlebih dahulu. Oke, setelah kita input jumlah kepadatan ya. Oke ya, satu lagi informasi. Jika misalkan teman-teman ingin melakukan penginputan kepadatan, namun di kota kalian tidak ada data kepadatan penduduknya, hanya ada data luas atau data jumlah penduduknya saja. Oke, jadi kepadatan ini adalah hasil dari penjumlahan jumlah penduduk. Nah, seperti ini ya, jumlah penduduk. Ini jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah, hasilnya itu adalah kepadatan penduduk. Nah, jadi teman-teman kalau jika tidak ada profil kepadatan penduduk di profil kota kalian, jadi kalian harus menghitung secara manual jumlah penduduk dibagi jumlah wilayahnya. Nah, langsung bisa dimasukkan. Oke, selanjutnya kita akan memberikan keterangan. Kita akan memberikan keterangan dan juga scoring. Yang pertama keterangan saja ya. Berdasarkan parameter ini saya tulis keterangan misalkan KP, kepadatan ya, saya singkat KP aja. Keterangannya itu bisa menggunakan teks, ininya bisa dipanjangkan 15 saja, teks string ya, jadi teks string. Oke, jadi kita akan melihat acuannya ya, berapa parameter keterangannya dari jurnal tersebut. Ya, ini bisa dilihat ya, jurnal ini untuk kepadatan penduduk eh, di bawah 600, di bawah 16.000 jiwa, 16.082 jiwa itu adalah kerawanan rendah. 16.083 sampai 27.563 itu kerawanan sedang. Di atas 27.565 itu adalah kerawanan tinggi. Ini bisa kita input. 7.000 itu rendah, rendah. Ya, seperti itu rendah. Ini juga rendah. Coba kita lihat lagi. 7.000 di bawah 16.000 itu rendah semua. Rendah, 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 rendah. Oke, 16.000 selanjutnya. Oke, itu sedang. Sedang semua, tidak ada yang mencapai 20.000. Sedang 27.000 maksudnya, maaf. Sedang ini sudah diinput semua. Ini sudah terinput. Kita akan melakukan pemberian scoring dengan membuat field baru lagi. Bisa diklik add field, new field. Nah, ini ditulis score ya. Skor skor KP aja, skor KP. Nah, ini tetap menggunakan integral. Kita akan menggunakan integral ini di
lengthnya tetap 10 saja. Oke, jadi rendah itu parameternya dari sini skornya adalah satu, sedang dua, tinggi tiga. Nah ini karena tidak ada tiga ya, satu, satu, satu semua, dua, dua. Nah itu bisa dimasukin dua semua. Oke, sekarang kita akan lakukan save dulu. Lalu toggle editingnya jangan lupa dipencet, diklik untuk meng-save ya. Ini adalah scoring kepadatan penduduk. Oke, sekarang kita akan melakukan scoring kasus DBD yang ada di Kota Bekasi. Oke, ini sama kita buat input dulu ya. Kita klik toggle editingnya, lalu new field yang ada di atas sini. Yang pertama kasus DBD ya, field kasus DBD, DBD. Oke, jumlah kasusnya ini kita menggunakan desimal juga. Ini langsung oke. Ini langsung kita lihat jumlah kasusnya ya. Sepertinya ada di profil kesehatan Bekasi. Ini bisa di scroll kalau nggak salah halaman 152. Oke, 100. Saya cari dulu. Oke, scroll ke bawah. Oke, kita tunggu, kita lihat dulu untuk jumlah kasusnya. Nah, bukan ini, di bawah lagi. Nah, ini sudah ada jumlah kasusnya ya berdasarkan kecamatan. Ini Bekasi Utara. Jadi tahun analisis yang kita lakukan adalah 2021 ya. Tadi saya belum sampaikan di awal. Jadi seluruh data adalah data 2021. Nah, ini bisa diinput langsung di copy saja. Yang pertama itu ada Bekasi Utara, bisa diinput 2021 Bekasi Utara. Nah, itu bisa diinput. Lalu Bekasi Timur, selanjutnya Jati Asih bisa diinput juga. Ini bisa di copy paste atau dimasukkan satu-satu ya diinput diketik. Jati Asih. Selanjutnya ada Bekasi Selatan, Bekasi Selatan, Pondok Gede. Pondok Gede dimasukkan juga datanya. Mustika Jaya 159. Bekasi Barat, Bekasi Barat, coba saya ulangi, Bekasi Barat 138. Ini sepertinya ada error lagi. Coba kita hapus scriptnya. Buka betul lagi. Bekasi Barat. Nah, kita masukkan otomatis saja kalau misalkan nggak bisa di copy paste 138, 138. Selanjutnya ada Rawalumbu. Paste. Medan Satria, copy. Paste. Ada Pondok Melati, paste. Jati Sampurna, di Jati Sampurna. Kita lihat lagi. Dan yang terakhir ada Batar Gebang. Nah, ini bisa diinput. Nah, sudah diinput semua. Sepertinya tidak bisa dipaste, kita input manual Bantar Gebang 11. Nah, seperti itu. Oke, ini sepertinya ada kesalahan ya. Karena saya menggunakan desimal. Oke, maaf. Jati Sampurna tadi berapa? Jati Sampurna 82. 82. Nah, ini jadi hasilnya dalam ribu ya. Seharusnya tidak usah dalam ribu ya. Tadi tidak usah menggunakan eh, desimal. Oke, coba saya buatkan ulang ya. Jadi ini bisa menggunakan namanya tetap kasus
kasus saja ya. Ini menggunakan integral aja. Ini bisa diklik. Nah, input lagi ulang. Ini ada 11, 138, 218, 292, 359, 82, 238, 115 kasus, 159, 164, 93, 137. Nah, yang benar seperti ini. Kayak tadi saya ada kekeliruan sedikit, mohon maaf. Jadi ini untuk filter yang kasus DB ini bisa dihapus ya karena ini ada nilai desimanya. Jadi eh, nilainya itu adalah ribuan. Ini bisa di delete field. Filter yang akan kita hapus adalah ini. Ya, selanjutnya kita sama akan membuat pemberian scoring, scoring dan juga keterangan. Yang pertama keterangan, ini bisa di add field, keterangan DBD aja, tulis keterangan DBD. Ini kita menggunakan teks. Nah, ini bisa ditinggikan. Oke. Angka 11 kita lihat di parameternya. Apakah jumlahnya tinggi? Nah, ini permintaan. Ini parameter kasus DBD, jumlah kasus. Di bawah 85 itu adalah kerawanan rendah. Oke, kita cari di bawah 85 itu adalah rendah. Tulis rendah. Rendah, rendah. Ini udah 93 berarti sedang. Tadi 93 itu sampai 140 kasus. Sedang. 140 kasus itu sedang. Nah, ini udah tinggi. Di atas 140. Bisa seperti itu. Tinggi. Nah, selanjutnya pemberian nilai scoringnya. Bisa new fit lagi. Scoring. Tulis scoring eh, DBD. Nggak muat. Scoring DB aja nggak apa-apa. Menggunakan integral tetap seperti ini. Lalu diklik OK. Satu itu biasa nilainya rendah. Dua sedang. Tiga tinggi. Nah, ini berdasarkan acuan di dalam jurnal ya. Nah, di dalam jurnal ini ya, kita lihat tuh. Satu sedang, satu rendah, dua sedang, tiga kerawanan tinggi. Ada 140 kasus yang di kerawanan tinggi. Oke, ini bisa klik tombol editingnya lalu save. Oke, sudah kita input masuk ke dalam atribut table, data, kasus DBD, dan juga kepadatan penduduk. Oke, sekarang kita akan memberikan scoring ke data kelembapan udara. Bisa di atribut table, dibuka. Ini kita beri klik tombol editingnya, new field lagi, jangan lupa pemberian keterangan, keterangan terlebih dahulu, keterangan KU, kelembapan udara. Ini adalah keterangan KU-nya, bisa menggunakan teks, ini ditinggikan, khawatir hurufnya kurang. Length itu aja, jadi length itu adalah panjang hurufnya. Nah, kita lihat parameternya untuk kelembapan udara. Nah, di 72,2 itu rendah, di bawah 72,2 rendah berarti kita titik dua rendah ya, rendah 72,2. Nah, 85 ini diurutkan dulu ya. Nah, ini 72, 80, 81. Oke, 70 74 sampai 80 itu sedang. Nah, ini sedang satu, sedang. 74 sampai 80 itu sedang. Di atas 80 itu tinggi, berarti sisanya tinggi semua. Tinggi, tinggi. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat scoring lagi sama seperti tadi. Scoringnya scoring KU. Nah, jumlahnya integral aja tetap seperti ini default. Lengthnya itu adalah panjang digit hurufnya.
lalu diklik OK, rendah seperti biasa satu, 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 dua, ini tiga, yang tinggi tiga. Kita masukkan manual aja ya, sebenarnya bisa dimasukkan secara otomatis. Ya, seperti itu. Jika sudah, klik toggle editingnya lagi, bisa di save. Nah, jika sudah, ini bisa di close. Yang terakhir adalah curah hujan. Bisa diklik kanan, buka attribute table-nya. Nah, ini sudah ada scoringnya, cuma hanya tiga ya. Nanti bisa dilakukan intersect. Nah, kita lihat parameternya. Untuk curah hujan itu kerawanan rendah itu di bawah 180,9 mm per tahun. 180. Berarti yang pertama rendah, yang sedang 181 sampai 182. Yang kedua berarti masuk ke dalam kategori sedang, yang ketiga kategori tinggi ya. Ini bisa langsung dimasukkan saja. Nah, ini buat field baru lagi. Namanya seperti sama seperti tadi, keterangan berarti keterangan CH, curah hujan. Ini tipenya teks. Ininya lainnya coba dibanyakan. Seperti itu. Ini rendah ya tadi ya. Sedang dan juga tinggi. Sudah seperti ini. Selanjutnya pemberian scoring. Bisa klik new field lagi. Scoring, scoring curah hujan atau CH kita singkat. Karena nggak bisa panjang-panjang. Ini tetap default nih. Rendah itu satu, sedang dua, tiga. Oke, ini bisa langsung di save. Nah, ketika sudah melakukan penginputan data, scoring, dan juga keterangan, nah kita akan melakukan proses intersect. Jadi proses intersect adalah proses menyatukan atribut table antara satu data dengan data yang lain. Proses intersect ini bisa dilakukan dengan klik vektor yang ada di atas ini, kemudian dia processing, lalu pilih intersection. Ya, jadi yang akan kita intersection yang pertama adalah kepadatan penduduk dan juga eh, curah hujan. Kepadatan penduduk dan juga curah hujan. Ini bisa di input layernya kepadatan penduduk, dua curah hujan sebenarnya bebas bisa apa aja ya. Jadi kita akan intersection semua data ini karena datanya ada empat. Untuk proses intersection ini harus dua-dua ya datanya, nggak bisa langsung sekaligus empat. Jadi kita lakukan dua-dua nanti digabungkan. Kayak ini untuk input fieldnya adalah nggak usah empat-empatnya ya. Coba kita cek list empat-empatnya. Kecamatan nggak usah. Oke, kecamatan, kepadatan. Oke, select semua aja. Ini juga select semua. Yang kita masukkan curah hujan, keterangan, sama scoring aja. Jangan terlalu banyak. Ini inputnya kecamatan, dua kecamatan, kepadatan, keterangan, dan juga scoring. Nah, ini semuanya. Oke, jika sudah ke bawah, masukkan kita save ya, jangan temporarily save, jangan save temporarily atau save sementara, tapi kita save to file. Nah, ini bisa di save di penyimpanan sesuai dengan penyimpanan kalian. Nah, misalkan saya akan taruh di folder pelatihan di dalam sini. Ini adalah peta tidak usah dibuat folder baru. Maaf, ini bisa dimasukkan di dalam sini aja. Misalkan ini kan intersect tadi apa? Kepadatan KP, saya singkat aja kepadatan dan curah hujan KPCH. Nah, seperti ini. Ini bisa di save dan juga curah hujan langsung running. Ketika sudah proses running,
Nah, untuk yang kepadatan penduduk dan juga curah hujan bisa di checklist. Ini untuk intersect KPCH-nya bisa dilihat pada atribut table. Nah, ini sudah menyatu ya antara atribut table yang ada pada curah hujan dan juga kepadatan yang sudah dilakukan tadi. Sudah ada scoringnya. Nah, sekarang kita coba intersect lagi yang kelembaban udara dengan kasus DBD. Nah, vektor, geoprocessing, intersection lagi. Intersection yang selanjutnya adalah kasus DBD dengan kelembapan udara. Nah, ini inputnya sama, ini bisa di select all, select semuanya. Lalu klik OK. Untuk yang ini bisa di select semuanya juga. Oke. Lakukan penyimpanan, save temporarily. Nah, ini bisa ditulis intersect apa tadi? Intersect kasus KA, intersect kasus KA ya, kasus saja saya tulis KS, dan kelembapan udara, KSKU aja seperti itu. Kasus dan kelembapan udara. Langsung klik running lagi. Nah, ini sudah bersatu juga dengan atribut table. Nah, sudah bersatu antara scoring DBD kasusnya dengan scoring KU. Ini bisa disilang. Dan yang terakhir ini bisa di checklist. Nah, kita akan melakukan intersect antara yang kepadatan penduduk yang dan juga curah hujan dengan kasus dan kelembapan udara. Lakukan intersect lagi. Lakukan intersect vektor, geoprocessing, intersection. Nah, inputnya yang KSKU, ya, intersect KSKU, dan juga intersect CH. Untuk ininya di select all, oke, dan overlay fieldnya sama di select all. Ini kita save juga, jangan save temporary. Bisa di save dengan intersect intersect kerawanan. Nah, bisa ditulis langsung aja ke intersect kerawanan. Karena ini udah hasil akhirnya. Intersect kerawanan. Kerawanan. Ya sudah di run. Kita cek klik kanan atribut table. Nah, ini sudah bersatu semua ya dari keempat data tersebut. Ada data kasus nih, kelembapan udara, kepadatan, dan juga curah hujan. Oke. Tahap yang terakhir adalah kita akan melakukan pembelian scoring, penjumlahan eh, penjumlahan scoring ya. Jadi dari dari angka scoring angka keempat data tersebut kita akan lakukan penjumlahan agar bisa dilakukan scoring juga untuk scoring kerawanannya. Nah, di bawah sini kan ada tabel klasifikasi jumlah skor untuk tingkat kerawanan penyakit DBD. Nah, kita akan lakukan pembelian scoring terlebih dahulu. Nah, bisa diklik toggle editing, new field juga, new field lagi. Nah, untuk name-nya ditulis jumlah aja, jumlah skor. Nggak muat kalau jumlah skor, jumlah saja. Lalu integer tetap 10. Ini jika sudah akan ada field baru, namanya adalah field jumlah. Namanya field jumlah di sini. Nah, untuk melakukan penjumlahan, yang kita tambahkan adalah scoring di setiap datanya. Misalkan data kasus, scoring data kasus yang ini 1 ditambah 3 ditambah scoring KU 3 ya, ditambah scoring KP tambah 1 ditambah scoring CH 2. Oke, jadi kita tidak akan melakukan penjumlahan secara otomatis, secara manual. Jadi kita bisa melakukan dengan otomatis dengan menggunakan Open Field Calculator yang ada di atas ini. Bisa langsung diklik. Nah, ini jangan lupa ya ada tampilan seperti ini. Update existing fieldnya di checklist. Setelah itu ini di input jumlah ya, karena yang akan kita isi adalah jumlah. Oke, setelah itu menuju field and value. Nah, ini bisa ditambahkan ya, Kak. Yang pertama scoring, scoring yang ini ya, scoring DBD bisa diklik 2 kali, ditambah
scoring KU ditambah ke bawah, scoring KP ditambah scoring CH. Nah, seperti itu. Jika sudah langsung bisa diklik OK. Nah, ini akan otomatis terjumlah ya, sudah ada jumlahnya. Seperti ini sampai bawah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembelian klasifikasi kerawanannya. Dari jumlah ini adalah scoring kerawanannya ya, scoring kerawanannya. Jadi kita akan klasifikasi kerawanannya. Misalkan 5. 5 itu masuk ke kategori di bawah 6 berarti rendah. Oke, kan kita lakukan. Kita akan membuat fieldnya terlebih dahulu. Open field calculator lagi. Lalu eh, ini bisa ditulis klasifikasi. Klasifikasi eh, akan menggunakan teks ini dibanyakan saja ya. Misalkan ini dulu agar muat ya. Sebenarnya teksnya tidak panjangnya sampai 50 tapi supaya muat aja. Oke, yang atas 5 itu kerawanan kerawanan rendah. Nah, ini kerawanan rendah. 6 itu masuknya kerawanan rendah, rendah masih kerawanan rendah. 6 masih kerawanan rendah. Nah, 7 itu masuk ke kerawanan sedang. 7 itu sedang ya. Nah, ini karena ada banyak, kita akan coba lakukan secara otomatis ya, tidak usah satu-satu. Jadi bisa ke tampilan sebelah sini. Ini inputnya bisa diganti klasifikasi. Nah, ini bisa ditulis kerawanan. Nah, jangan lupa pakai kutip dua, kerawanan sedang. Seperti itu, kutip di depan dan juga kutip di belakang. Kerawanan sedang. Nah, ini kan bisa update selected ya. Jadi kita akan select angka 7-nya. Setiap fieldnya angka 7 sampai bawah. Nah, sampai bawah sini. Nah, sorry, maaf. Saya ulangi. Nah, ini bisa ditandakan yang 7. Bisa diklik shift saja ya. Lalu sampai sini. Sampai sini. Nah, ini sudah ditulis, langsung klik update selected. Otomatis ini akan keisi kerawanan sedang. Nah, seperti itu. Kerawanan sedang. Oke, selanjutnya kerawanan tinggi. Ini diganti kerawanan tinggi. Nah, yang akan kita select sekarang adalah 8 ke atas ya. 8 di atas 8. Nah, berarti otomatis yang ini di atas 8 tuh. Kan yang itu. Ini sampai bawah. Kerawanan. Oh, ternyata masih ada kerawanan sedangnya. Coba saya ulangi. Berarti ini saya coba urutkan dulu dari kerawanan rendah. Dari kerawanan rendahnya masih ada ternyata. Bisa di copy. Enggak ada. Kerawanan sedang sudah 7 8 ya. 7 masih ada, belum urut. Nah, ini sudah urut ya. Oh, enggak. Maaf, saya salah lihat. Jadi 8 ke atas itu adalah kerawanan tinggi. Nah, itu bisa di select sampai bawah. Oh, 8 sampai ke bawah. Sampai yang nilainya 10 ini. Nah, ini bisa diisi kerawanan sedang. Ini sudah kerawanan tinggi di update set. Nah, otomatis akan berubah. Kerawanan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kita melakukan proses pengklasifikasian. Lalu bisa di clear select dengan klik, klik yang ini. Ini bisa di klik toggle editingnya lalu save. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan karena fieldnya ada banyak, jadi nanti akan ada banyak informasi. Kita akan menyatukan klasifikasi yang sama. Misalkan klasifikasi kerawanan rendahnya itu ada banyak, kita akan jadikan satu tabel saja. Nah, itu akan
kita lakukan proses dissolve. Ini akan dihilangkan saja. Jadi dissolve itu adalah menggabungkan nilai yang sama yang ada di dalam atribut table. Kalian bisa langsung ke vektor, get processing, dissolve. Nah, dissolve-nya masukkan yang intersect kerawanan ya, dengan yang terakhir tadi. Untuk dissolve field-nya pilih saja yang klasifikasi karena kita akan menggabungkan nilai kerawanannya. Lalu klik OK. Ini jangan lupa diklik di save dissolve-nya dengan save to file bukan save temporary. Nah, ini tulisannya kerawanan ke DBD penyakit DBD di kota kerawanan penyakit DBD aja gitu. Nggak usah banyak penyakit. Langsung di save, langsung di run. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ini adalah kerawanan. Kita akan melakukan proses simbologi warna. Nah, ini bisa dicek fieldnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini fieldnya sudah dijadikan satu. Field kerawanan klasifikasi ya, tinggi, sedang, rendah. Nah, itu sudah dijadikan satu. Jadi klasifikasinya ada tiga. Nah, kita akan coba melakukan simbologi. Pembelian warna bisa diklik kanan pada kerawanan penyakit DBD. Lalu properties. Nah, ini simbologi yang ada di gambar kuas ini ya. Simbol-simbolnya diganti menjadi categorize. Nah, value-nya di input ke klasifikasi. Klasifikasi. Itu typo. Random color, colornya pilih yang bebas sesuai keinginan saja. Lalu classify. Nah, seperti itu. Bisa di ini yang paling bawah yang all order bisa di minus, di delete. Nah, ini warnanya kayaknya kurang terlihat bagus. Coba saya menggunakan yang ini. Nah, masih juga kurang. Kayak yang ini, saya menggunakan yang ini. Nah, langsung klik OK. Nah, itu sudah dilakukan simbologi warna. Oke, ini kan masih terlihat agak agak itu ya, agak berantakan. Nah, coba kita akan rapikan, kita akan menghilangkan outline. Nah, ini kan terlihat hitam ya, kita akan hilangkan. Oke, jadi kalian bisa menuju ke menu kerawanan penyakit DBD, masih klik kanan atau klik bawah aja ini ya, di kerawanan penyakit DBD. Kita akan menghilangkan outline-nya. Nah, ini ada warna-warnanya, warna ungu. Kita klik ke simple fill. Nah, pada bagian stroke color-nya ditransparankan. Lalu klik OK. Nah, pada warna hijau. Nah, ini juga simple fill ditransparankan. Seperti itu. Salah. Yang ditransparankan bukan fill colornya. Ini warna hijau tadi ya. Hijau, tapi yang stroke colornya. Stroke colornya ditransparankan. Nah, ini ada warna kuning yang terakhir. Kuning itu tingkat tinggi ditransparan. Bukan ininya. Tapi simple fill dulu. Nah, ditransparankan. Kayak mungkin biar terlihat beda ya. Untuk kerawanan tinggi, coba saya ganti menjadi merah saja. Nah, untuk yang rendah, yang sedang kuning, dan yang terakhir hijau biasanya identik dengan hijau. Jadi ganti menjadi warna hijau. Nah, seperti itu. Nah, sudah terlihat agak rapih seperti ini. Kalau sudah terlihat agak rapi, kita akan melakukan proses penamaan ya, simbologi berdasarkan kecamatan ya. Nah, ini kan karena ini intersectnya bisa di unchecklist karena data kepadatan penduduk itu menggunakan administrasi kota Bekasi. Nah, jadi kita akan menggunakan ini aja untuk proses pembelian garis outline untuk setiap kecamatannya. Jadi kita akan masukkan ke dalam peta kerawanan ini ya, gambar data kerawanannya dengan cara pada kepadatan penduduk atau kasus DBD ya sama aja. Itu administrasi Kota Bekasi. Nah, ini bisa diklik kanan, properties,
Nah, ini bisa kita belikan label terlebih dahulu ya. Label itu yang ABC, yang warna kuning gini, single label. Nah, ininya, value-nya tetap kecamatan, langsung klik OK. Oke, seperti itu. Sudah. Sekarang kita akan transparankan warnanya dan kita akan gunakan yang outline warna hitamnya aja dengan cara klik kanan lagi, properties, masuk ke simbologi. Nah, ini simple fill-nya. Pada bagian fill color-nya bisa ditransparankan seperti itu. Oke, nah sudah seperti ini. Nah, ini kita akan coba drag di atas kepadatan penduduk ini, drag di atas kerawanan DBD-nya. Oke, coba ditaruh di atas kerawanan DBD. Nah, seperti itu, kerawanan DBD-nya bisa di checklist. Itu akan ada keterangan ya, ada keterangan wilayahnya ya. Jadi wilayah Jati Sampurna itu ada yang kerawanan tinggi dan juga sedang. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah proses pembuatan peta kerawanan DBD yang ada di Kota Bekasi. Oke, selanjutnya biasanya ya, untuk menampilkan informasi, jadi kita perlu membuat layout. Jadi kita akan layout peta. Nah, untuk membuat layout peta, kalian bisa klik kanan pada project, lalu new print layout. Nah, ini bisa di-input, create print layoutnya, peta kerawanan penyakit DBD. Oke, tapi sebelum itu kita membeli base map dulu ya, base map pada peta kerawanannya supaya nanti terinputnya bagus. Ini di cancel dulu. Cara memberikan base map bisa ke menu base map. Coba saya cari dulu. Oke, sepertinya ini belum terinstall untuk base mapnya. Coba saya install ke plugin, manage and install plugin, menggunakan tools HCM, HCM GIS, HCM GIS. Nah, ini sepertinya belum diinstal, makanya hilang ya. Perlu di checklist ya. Nah, di checklist muncul di atas ini. Kalau misalkan eh, sudah terinstall, berarti di-install ya, ada tulisan di sini ya. Kalau misalkan belum install, berarti di sini tulisannya install. Kalau misalkan belum muncul, berarti tinggal di checklist saja HCM GIS-nya. Lalu di close, HCM GIS. Nah, ini ada tampilan base map. Oke, coba saya akan menggunakan Google Satellite aja. Nah, seperti ini. Google Satellite-nya saya akan tarik ke bawah, paling bawah. Nah, jadi bisa terlihat seperti ini. Peta kerawanan penyakit DBD. Nah, untuk tulisannya ini kayaknya masih terlihat sama ya sama backgroundnya. Coba saya akan ubah. Berarti di kerawanan penyakit, kepadatan penduduknya, properties. Untuk labelnya, coba saya ubah sedikit. ABC ini kecamatan. Ini tetap warnanya coba saya, tidak saya ubah putih. Saya akan membeli masking. Coba masking, enable masking. Size-nya coba saya gedekan 4. Nah, seperti itu. Oke. Oke, coba saya ulangi. Properties. Draw effect. Coba saya apply. Apakah sudah berubah? Oke, sepertinya belum berubah. Coba saya berikan buffer. Ini effect juga. Apply. Nah, seperti itu. Sudah ada. Sudah terlihat lebih bagus. Nah, sekarang kita layout. Jadi sebelum di layout, coba silakan diposisikan di tengah-tengah ya ininya, petanya, agar ketika di layout itu bisa terlihat rapih. Nah, kita ke project, new print layout, peta dikasih nama kerawanan warna DBD. Langsung oke. Nah, nanti jika sudah diklik OK akan muncul tampilan seperti ini. Oke, langkah pertama untuk membuat layout adalah kita akan membuat
eh, gridnya terlebih dahulu. Agar terlihat rapi, bisa klik add rectangle, gambar ini add rectangle, ini diposisikan. Oh, salah, bisa dihapus. Add rectangle, oh, seperti ini. Nah, seperti ini aja. Oke, maaf, seperti ini. Nah, disesuaikan agar terlihat simetris. Nah, setelah pembelian grid, kita akan memasukkan petanya. Saya akan coba masukkan dengan add map. Nih, add map yang ada di sini, masukkan di sebelah sini. Nah, sisakan sebelahnya untuk memberikan keterangan. Nah, ini ada add map seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan ya yang ada di Kota Bekasi. Nah, posisinya sudah di tengah-tengah, sudah terlihat bagus. Nah, sekarang coba kita ubah skalanya ya. Semakin besar skalanya, petanya akan semakin kecil. Semakin kecil skalanya, maka semakin besar peta yang ada di sini. Coba kita 150.000. Up. Nah, ini sudah pas. Kita akan menggunakan skala 150.000 saja. Ini ada di main properties ya. Kalau hilang, klik petanya saja. Main properties 150.000. CRS-nya bisa menggunakan ini saja. Use project CRS. Lalu ke bawah, kita akan memberikan grid frame. Jangan lupa di checklist framenya grid. Bisa klik tanda panah grid, klik plus, modify grid. Ini gridnya dipencet. Grid satunya modify grid. Nah, ini kita akan pembelian um, grid ya, dan juga angka koordinatnya. Nah, untuk intervalnya diubah fix segment width. Nah, ini minimal maksimumnya diubah menjadi 50-50. Seperti itu. Bisa ke bawah. Nah, itu sudah terlihat ya ada gridnya ya. 50-50 atau 80 coba. 75. Nah, supaya terlihat rapi ya, ini masih ada garis berlebih. Coba di sininya juga 60. Ini 50. Di sini coba 60, 65, coba 70. Saya coba 70. Nah, sepertinya sudah bagus. Saya akan menggunakan 50 70 aja. Jadi disesuaikan saja biar garis gridnya itu terlihat rapi. Nah, kalau 50-50 kan tidak rapi gitu ya di atas itu. Jadi saya menggunakan 50-60 sama 50-80, 50-100, 50-90 sama saja. Oke, coba saya menggunakan 50-90. Oke, selanjutnya ini lainnya untuk garis koordinatnya ya. Ini bisa diubah sesuai dengan eh, selera, bisa diklik simple. Ini line. Nah, coba saya ubah menggunakan garis titik-titik ini, bisa di scroll ke bawah, solid line-nya diganti misalkan dash line. Nah, seperti itu. Bisa terlihat, tidak lebih terlihat gitu ya. Nah, scroll ke bawah, frame-nya bisa dibeli frame. Nah, coba saya beli frame. Nah, seperti itu ada banyak pilihannya. Silahkan dipilih. Saya menggunakan zebra saja. Zebra. Nah, di scroll ke bawah lagi, kita akan memunculkan angka koordinatnya. Nah, seperti ini sudah ada angka koordinatnya. Angka koordinatnya, formatnya disesuaikan saja. Saya akan menggunakan degree min second. Nah, seperti itu ya. Lalu ke bawah ini kan ada angka nolnya ya, terlalu banyak ya. Saya akan mengurangi. Dan juga eh, yang di samping ini tidak mengikuti garis gridnya. Nah, kita akan ubah. Jadi di bagian left, horizontalnya diganti menjadi vertical ascending. Ini right-nya vertical descending. Nah, seperti itu. Scroll ke bawah lagi. Nah, ini ada keterangan koordinat precision. Nah, ini diubah jadi nol saja supaya angka nol di sininya hilang. Nah, seperti itu. Bisa terlihat lebih rapi. Nah, ini kan garisnya masih, angkanya masih menyentuh garis. Ini bisa dikecilin berarti. Oh, bisa dikecilin seperti itu.
Nah, ini sudah terlihat lebih rapi. Oke, tahap berikutnya kita akan memberikan keterangan peta. Nah, yang paling penting adalah judul peta. Nah, kita coba add rectangle, membuat garis lagi di sini, sesuaikan sama grid sampingnya. Keterangan pada peta. Nah, jika sudah dibuat garis tepi, ini coba di copy juga ya, jangan buat buat di bawahnya. Bisa. Oke, tidak usah deh. Langsung tambahkan teks, add text. Add text bisa digambar di tengah sini. Ini bisa ditulis peta peta kerawanan penyakit DBD Kota Bekasi tahun 2021. Nah, seperti itu. Bisa dilebarkan. Ini bisa disesuaikan ya. Ini tulisannya di menggunakan data tengah. Nah, fontnya juga bisa dipilih. Font, fontnya bisa dipilih. Edisinya. Nah, ah, fontnya coba kita besarkan menjadi 14. 140. 12 saja. Nah, seperti ini 12. 12 seperti ini. Lalu kita menggunakan data tengah supaya berada di tengah-tengah. Center. Nah, seperti itu. Ini ditaruh di sini. Nah, ditaruh di tengah-tengah. Peta kerawanan penyakit DBD Kota Bekasi tahun 2021. Ini bisa di copy ya gridnya ya. Bisa di copy, paste, taruh di bawahnya, lalu kita akan menambahkan arah mata angin. Ini biasanya yang ada pada peta ya. Arah mata angin dan juga skala. Nah, untuk menambahkan arah mata angin, teman-teman bisa add row di sini. Nah, ini bisa digambarkan di sini, lalu dinaikkan ke atas. Oke, ini sepertinya masih putih ya. Jadi untuk layer ini bisa ditaruh ke bawah, bisa diklik dulu ke yang bagian item. Ini ada rectangle, not allow-nya diseret ke atas. Nah, seperti itu. Ini disesuaikan di sini. Nah, untuk not allow-nya di sini bisa disesuaikan saja di tengah-tengah. Nah, ini bisa di custom ya di item properties. Nah, sesuai dengan keinginan. Ini ada allow yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Nah, coba saya gunakan yang ini aja. Nah, saya gunakan yang ini. Nah, yang ini. Tapi tidak ada angka N-nya. Coba saya scroll ke bawah. Nah, untuk yang ininya diubah menjadi hitam juga. Nah, ditulis seperti itu. Ini baru not allow. Sekarang kita tulis skalanya. Tadi skala pada peta bisa dilihat di klik sini ya. Skala pada peta 157, coba diganti 150 saja. 150.000. Nah, seperti itu. 150.000. Skala pada peta yang kurang tengah. Oke, sekarang kita add text lagi berarti ya. Kita akan memberikan skala, tulisan skala numerik 1:150.000. Nah, seperti itu. Nah, fontnya bisa dibesarkan jadi 12. Nah, seperti itu. Skala 1:50.000. Oke, lalu bisa ditambahkan juga ini agak ke bawah ya. Skala batangnya ini bisa dilebarin. Skala batang. Skala batang tuh add, bisa diklik add scale bar. Nah, ini bisa di seperti ini sampingnya. Satuannya sudah kilometer. Nah, ini bisa di custom juga menggunakan kilometer atau meter seperti itu. Di custom, misalkan right-nya mau ditambahkan, nah seperti itu bisa. Bisa ditambahkan skala bar. Saya menggunakan 3 saja seperti ini. Terus untuk stylenya juga bisa diubah. Nah, ini style single box atau double box seperti ini. Nah, bisa diubah.
Untuk label unit tipenya bisa ditambahkan juga untuk menambahkan angka. Tapi saya menggunakan ini aja biar terlihat rapih default. Oke, selanjutnya kita akan membuat legenda, legenda peta. Nah, ini bisa di copy ya, di copy yang gridnya aja dulu. Nah, seperti ini lagi. Ini bisa di, nah seperti itu dijadikan seperti itu. Nah, untuk menambahkan legenda, pilih yang add legend, add legenda. Bisa digambar di sini. Up. Nah, ini karena legendanya ada banyak, kita bisa hilangkan. Kita hanya ambil yang peta perlawanan DBD-nya saja. Nah, ini ada basement. Nah, jadi ini hilangkan. Ini bisa dihilangkan. Ini update as listingnya. Auto update-nya di checklist terlebih dahulu. Ini bisa dihilangkan. Curah hujan. Nah, yang lainnya bisa dihilangkan. Sisakan. Ini bisa dihilangkan. Sisakan kerawanan DBD sama Google Satellite ya. Nah, ini tulisannya legendanya belum kelihatan karena layer gridnya, layer ininya masih di atas. Nah, ini bisa klik di item lagi, klik tanggalnya ditaruh di bawah, legendnya jadi yang di atas. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa diklik lagi, item properties. Ini ada kepadatan penduduk ya. Kepadatan penduduknya bisa diganti jadi batas administrasi kecamatan. Nah, ini bisa diklik 2 kali. Administ administrasi kecamatan, administrasi kecamatan. Itu bisa diubah. Kerawanan penyakit DBD. Nah, ini sudah ada keterangannya ya, kerawanan penyakit DBD. Administrasi kecamatannya bisa ditarik ke bawah. Nah, seperti itu. Dan ada Google Satellite. Nah, ini bisa ditaruh sini saja. Atau Google Satellite-nya kita hapus saja. Nanti kita masukkan di sumber. Dihilangkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita beri judul Legenda. Legenda. Legenda seperti itu. Nah, jika sudah bisa diberikan nama sumber terlebih dahulu. Kita memberikan sumber bisa di add rectangle lagi atau diklik ini aja di copy saja, di paste lagi, tapi ini disamakan. Nah, seperti itu. Diratakan, maaf. Ini bisa dibuat lebih kecil. Nah, ini bisa dituliskan sumbernya, add text terlebih dahulu. Add text sudah gambarkan di sini. Sumber. Nah, seperti itu. Sumber. Nah, ini teksnya sepertinya tidak kelihatan ya. Jadi perlu ke item lagi. Sumbernya dinaikkan ke atas rectangle. Nah, seperti itu. Sumber untuk fontnya diubah menjadi 12 juga disamakan. Nah, seperti itu. Sumber. Tadi kita menggunakan Google Google Satellite. Satellite terus di bawahnya ditambahkan. Oh, jangan di sini ditambahkannya. Ini tetap sumber, kita add text lagi, ditaruh di bawahnya. Nah, Google Satellite, Satellite, Badan Informasi Geospasial, Informasi Geospasial. Nah, seperti itu. Kita menggunakan data dari Badan Informasi Geospasial dan juga Google Status Satellite. Nah, ini seperti ini saja. Dan yang terakhir kita berikan.
Ini copy lagi. Up. Nah, ini bisa disamakan ya. Nah, kita tulis nama keterangan penulisnya, pembuatnya. Ini bisa ditambahkan teks lagi. Misalkan nama instansi, instansi sama informasi, masih informasi kontak ya, misalnya kontak seperti itu. Ini tidak kelihatan, berarti kita naikkan lagi atas. Nah, seperti itu. Nama instansi informasi kontak yang dapat dihubungi. Oke, kaitan properties ini ditaruh di tengah lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini sudah selesai peta kerawanan DBD yang ada di Kota Bekasi. Tadi kita dimulai dari memasukkan datanya sampai proses intersect, dissolve, di attributable, dan juga layout peta. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya mengenai peta kerawanan DBD yang ada di Kota Bekasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.